Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, eh, hari ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi untuk pembelajaran pendidikan sosial dan budaya. Kita masuk di bab yang terbaru, yaitu adalah interaksi sosial. Oke, langsung aja ya, untuk menyingkat waktu agar kita langsung masuk di pembelajaran. Oke, bentuk interaksi sosial itu kita tahu bahwa setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu kita pasti berinteraksi. Ini adalah hal yang lumrah untuk kita sebagai orang yang ada di masyarakat. Bahkan kita, walaupun saya dan kalian itu terpantau ada jarak karena harus daring seperti ini, interaksi ini bisa terjadi dengan bantuan teknologi. Oke, mari kita bahas. Sebenarnya hal seperti ini udah ada di masyarakat dan kita bisa merasakan, tapi sebagai orang yang terpelajar, mahasiswa, kita tahu bahwa kita harus mempelajarinya sebagai hal yang bisa kita pelajari dan kita analisis apa yang terjadi, suatu fenomena di masyarakat kita bisa deskripsikan. Jadi garis bawahnya adalah bisa mendeskripsikan hal-hal yang ada di masyarakat. Oke, kita langsung aja ya. Jadi langsung ya, di slide sudah terlihat ada 3 bentuk interaksi sosial. Menurut beberapa ahli, ada yang saya ambil dari 3 ahli, dari Kimball Young, McGillin, dan Tomatsu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lihat di definisi atau statement yang dikemukakan oleh beberapa orang, beberapa narasumber. Nah, kalau dilihat ya, mereka itu mendeskripsikan sesuai dengan tahunnya. Kita tahu bahwa tahun 48 itu masih berkecamuk Perang Dunia Kedua. Kemudian yang kedua itu Gilin, tahun 51 itu masih ada perang saudara ya, yang ada di Eropa. Kemudian yang Tomatsu ini dari Jepang, tahun 86 itu lumayan sudah maju, kemudian sudah tertata kehidupan dunia tanpa ada perang dan lain-lain. Jadi setiap zaman itu mengindikasikan, alih-alih mereka mengindikasikan sesuai dengan zaman itu. Jadi kita tidak bisa membuatnya itu sangat benar karena memang tergantung zamannya. Seperti itu. Kita masuk ke yang pertama. Jadi menurut Gilin, kita ambil dari Gilin ya. Jadi ada bentuk interaksinya, ada asosiatif, kemudian disosiatif. Asosiatif ini bentuknya penggabungan atau semacam penyatuan ya. Kalau disosiatif adalah pertentangan atau di klaster-klaster seperti itu. Ya, di sini ada yang asosiatif ya, ada akomodasi, asimilasi, akulturasi. Akomodasi itu membantu, saling bantu. Asimilasi itu menyatu, akulturasi itu melebur. Bedanya menyatu dan melebur. Menyatu itu mereka menjadi satu, tapi masih kelihatan bedanya. Kalau akulturasi itu sudah melebur, jadi mereka membuat kesepakatan baru bahwa ketika ada A dan B, itu ketika menyatu tidak A dan B menyatu, tapi menjadi C contohnya. Itu namanya akulturasi. Kemudian disosiasi, ada persaingan, pertentangan, dan pertikaian. Jadi bentuk interaksi itu bukan hanya kita ngajeni, kita hormat, enggak, tapi ada bentuk interaksi yang lain, yang itu bentuknya persaingan, pertentangan, dan pertikaian. Seperti itu. Kemudian ada proses asosiatif ya. Jadi intinya penggabungan. Nah, contohnya ada kerjasama, kemudian akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Oke, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Kita lanjut aja. Nah, nih kita breakdown satu persatu ya. Ini tentang kerjasama atau korporasi. Jadi kerjasama ini jelas bahwa dua orang atau banyak orang atau
atau dua kelompok atau banyak kelompok melakukan kegiatan yang namanya gotong royong atau kerjasama ya. Seperti itu. Di sini ada beberapa keterangan yang mungkin bisa dibaca. Jadi intinya adalah bagaimana tidak terjadi konflik. Jadi sangat bisa kita pahami bahwa konflik-konflik juga itu membuat kita menjadi tercerai-berai. Maka perlu namanya kerjasama seperti itu. Nah, ini ada beberapa statement atau keterangan yang bisa kita lihat ya. Jadi munculnya konflik yang bersifat negatif dalam masyarakat dapat membuat solidaritas kelompok itu rusak. Maka dari itu konflik tersebut negatif segera harus diatasi meskipun dengan sementara. Ya, kerjasama ini intinya adalah menyatukan berbagai macam pihak, baik dalam konflik ataupun dalam suatu pekerjaan seperti itu. Oke, yang kedua adalah, nah ini seperti ini. Ini salah satu gambaran bahwa kita sebagai orang yang berinteraksi di, pasti kalian pernah ya kerja bakti di lingkungan seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini. Kemudian ini, nah ini ada keterangan ya. Jadi selain terdapat konflik, juga terdapat konflik bersifat positif. Konflik yang bersifat positif sangat bertolak belakang dengan konflik negatif. Konflik yang bersifat ini itu adalah menjadi tinggi apabila mengalami konflik yang berkelompok luar. Agar manusia dapat merasa lebih ringan dalam permasalahan dan pekerjaan, maka diperlukan suatu kerjasama. Seperti itu. Jadi kerjasama ini mau nggak mau adalah suatu bentuk hal yang bisa kita lakukan untuk membuat konflik ini selesai seperti itu. Walaupun banyak ego yang harus diperjuangkan. Kemudian akomodasi ya. Ini satunya akomodasi. Jadi support ya, penyediaan atau support atau bantuan untuk tempat kediaman dan fasilitas dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi saling membantu. Di sini adalah intinya adalah saling membantu. Seperti itu. Bisa dibaca sendiri, bisa diulang-ulang video ini untuk membaca lebih lanjut tentang akomodasi itu apa. Nah, ini. Jadi ada manfaat akomodasi ya. Jadi ada meredakan, mencegah ledakan kembali, kemudian menentukan pilihan kerjasama, dan mengupayakan penggabungan dua kelompok. Jadi kita tahu bahwa kita itu sangat heterogen, jadi berbeda dengan yang lain. Maka kalau bicara contohnya tentang Jogja itu tidak hanya untuk orang Jawa, bahkan banyak ada orang Cina, keturunan Cina, kemudian keturunan Arab yang ada di Jogja, dan itu adalah orang Jogja. Maka tidak ada yang namanya pribumi itu hanya orang Jawa, tetapi semua orang yang Indonesia yang terlahir di Indonesia, walaupun dia keturunan apapun, tapi karena dia itu yang udah lama di Indonesia, maka dia itu orang Indonesia. Seperti itu. Oke ya, bisa dibaca sendiri. Ada banyak teori, tapi intinya adalah akomodasi adalah saling membantu. Oke. Nih. Nah, ini ya, ini adalah beberapa foto yang saya ambil dari perjanjian Renville. Jadi kalau diingat-ingat ya, sejarahnya memang Renville ini adalah kita dibantu oleh berbagai macam negara untuk melakukan diskusi secara diplomatis kepada Belanda, seperti itu. Nah ini juga ya salah satu bentuk kegiatan akomodasi. Salah satunya yang 2007 itu yang dulu masih dipimpin oleh Bapak SBY, itu tentang jadi persatuan untuk membuat perubahan iklim. Jadi kita tahu bahwa pemanasan global itu merajalela di dunia, maka negara-negara melakukan kompromi atau
gimana caranya biar iklim itu tetap terjaga. Itu. Ini salah satu contoh ya, ini contoh aja. Oke. Oke, seperti itu. Nah, ini juga salah satunya adalah musyawarah ya. Jadi rapat-rapat yang ada di DPR itu ataupun di MPR sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Permusyawaratan Rakyat itu memang betul namanya akomodasi ya. Bantuan-bantuan yang harus dilakukan. Oke, asimilasi ya. Oke, penyesuaian dan penyelarasan. Oke, seperti itu. Intinya di sini adalah penggabungan dua, tapi tetap untuk mengurangi, di sini ada kata-katanya mengurangi perbedaan yang terdapat pada suatu kelompok atau perorangan. Seperti itu. Asimilasi itu adalah penggabungan. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilihat ya. Oke. Nanti bisa diulang-ulang videonya untuk membaca, tapi pada dasarnya saya akan menerangkan hal yang menjadi pakem atau menjadi pokok di suatu pembahasan. Ini bisa diulang-ulang untuk belajar sendiri. Oke, bisa dilihat. Mungkin saya akan lebih enak. Saya kurang terbiasa ya untuk menerangkan di PPT seperti ini. Jadi biasanya mungkin kalian tahu di semester 1 atau 2 kemarin saya lebih banyak menggunakan tulisan di papan tulis untuk menerangkan bagaimana ini dalam bentuk analisis. Karena ini dituntut kita tidak bisa bertemu harus jarak jauh seperti ini ya, mohon maklum untuk banyak sekali hal yang bisa saya sampaikan tentang PPT dan mungkin agak membosankan, tapi tolong diikuti. Saya juga berusaha untuk ini lebih menarik dan bisa dinikmati dengan baik, seperti itu ya. Jadi mohon kita saling mengerti seperti itu. Oke, ini ya. Ini adalah faktor pendorong terjadinya asimilasi ya. Salah satunya adalah tidak hanya perundingan, tapi di sini yang nomor 6 ya. Jadi ada namanya perkawinan. Jadi orang-orang yang dahulu, mungkin kalian pernah cek ya kewarganegaraan secara online. Nah, ketika mungkin kalian cek, mungkin kalian ada punya darah berbagai macam orang, karena mungkin leluhur kalian itu menikah dengan banyak ras, kemudian akhirnya sampai ke nenek kakek kalian dan sekarang kalian. Jadi kita itu walaupun kita orang Jawa secara budaya, tapi secara keturunan kita bisa keturunan bukan Jawa seperti itu. Jadi coba saya pernah ngecek online untuk bentuk apa ya, dari mana asal-usul saya seperti itu. Jadi seperti itu ya, itu adalah namanya asimilasi. Satu adalah perkawinan. Oke, ini ya, ada beberapa hal yang bisa kalian baca sendiri. Nah, ini asimilasi itu kan sebenarnya bagus dan sangat baik, sangat proporsional untuk kita bersatu, dan secara teori memang sangat bagus. Tetapi ya kita tahu bahwa beberapa hal itu memang harus disesuaikan dengan adat istiadat. Tidak semua asimilasi itu yang tujuannya bagus itu sangat bisa diterima oleh sebagian orang, karena ada perbedaan budaya, kemudian fisik. Nomor 5 ada fisik, jadi itu bisa membuat asimilasi itu tidak terjadi seperti itu. Padahal secara kualitas, secara tujuan itu baik. Nah, ini akulturasi ya. Yang keempat adalah akulturasi. Nah, di sini ya seperti saya bilang, akulturasi itu melebur ya. Jadi lebih wow daripada asimilasi. Jadi di sini saya percaya adalah fenomena terjadi karena dua buah budaya terus saling bertemu ya. Akhirnya menjadi satu. Benar-benar satu. Melebur menjadi satu seperti itu. Nah, coba bisa dilihat ya. Oke, ada candi Prambanan, ada candi Borobudur seperti itu.
tarian, yaitu tarian Pontianak dan Malaysia. Jadi kita tahu bahwa negara kita itu memang berbatasan dengan beberapa negara, contohnya Papua Nugini di timur, kemudian Timor Leste di selatan, di utara ada namanya Malaysia yang ada di Kalimantan. Nah, itu juga ada beberapa akulturasi budaya. Ini ada faktor-faktor sebagai dasar berlangsungnya suatu proses interaksi. Nah, di sini ada, coba dilihat ya, ada imitasi. Ada imitasi. Nah, faktor ini tentunya adalah meniru. Imitasi itu kan tiruan, tapi secara bahasa definisi adalah meniru. Jadi kita melihat contohnya di sekitar kita itu banyak hal yang kita tiru dari beberapa yang kita lihat, kita rasakan. Nah, itu yang faktor interaksinya di situ. Jadi kita merasa lebih dekat, lebih mengena ketika kita meniru sesuatu yang kita lihat itu benar, itu baik, dan itu menjadi pedoman kita. Itu yang pertama, meniru. Nah, ini yang kedua adalah sugesti. Sugesti ini jadi semacam pengaruh yang kita rasakan dari seseorang, dan ini biasanya terjadi tidak direncanakan atau tanpa sadar kita mengikuti seperti itu. Jadi namanya sugesti. Jadi ini juga termasuk interaksi sosial. Contohnya orang tua kita melakukan, biasanya kehidupan kita di rumah itu seperti ini. Nah, itu secara tidak langsung membuat kita, ketika kita mungkin punya anak suatu saat nanti, akan terjadi seperti itu, karena memang di suatu hal yang tersugesti bahwa memang ini hal yang benar dan ini udah menjadi kebiasaan seperti itu. Itu ya yang kedua. Oke. Jadi ada faktor-faktornya tadi. Oke, bawaan ya. Jadi ada bawaan juga. Jadi bisa dibaca sendiri. Ada banyak sekali. Saya lama kan ketika nanti kalau menjelaskannya seperti itu. Nah, identifikasi. Jadi selain meniru, kemudian selain bawaan, itu juga ada namanya identifikasi. Nah, simpati ini adalah jadi bentuknya adalah gimana ya? Keinginan individu atau daya interaksi yang ditimbulkan dari interaksi yang sangat mendalam seperti itu. Ketertarikan, jadi lebih ke bagaimana hal-hal ini bisa kita lakukan sama dengan orang yang, wah, terima kasih,